Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi A ya. Ngopi A. Sekarang kita akan bahas lagi mengenai The Genius Life tentang toxic life. Revisi dari yang minggu kemarin. Kemarinnya Walaupun narasumbernya kecapean ya. terus yang kedua katanya kalau revisi itu rada gimana gitu. Mudah-mudahan lebih bagus karena udah direvisi dosen gitu ya. Menakutkan. Kata-kata revisi bukan menakutkan tapi membawa gairah untuk membetulkan. Oh yo. Tetep we. Itu Oke, ya ngobrolin lagi tentang toxic life. Kemarin kan kita belum toxic life lagi, Genius Life mengenai subbab toxic work. Nah, ada apa aja di work yang menjadi toxic buat kita itu? ya namanya pertama itu ya. Toxic itu kan racun ya. Racun Jadi, dunia. racun. Jadi dunia racun gitu. Jadi kadang-kadang kita itu nggak nyadar bahwa yang kita konsumsi atau kita pakai, kita oles ke tubuh gitu ya, yang kita hirup itu mengandung Toxic. toksik ya. Mungkin yang pertama adalah tentang di sini ya. Dia nyontek. Ya iyalah kan Biar terpercaya sumbernya. bukan menurut siapa. Nggak Bukan jelas aja. ya. Yang pertama adalah endocrine disruption gitu. Endocrine disruption. Gitu ya, mengganggu sistem hormon lah gitulah ya. Endocrine itu ada di mana sih, Pak? Ya bisa di Tempatnya. adrenal gitu. Adrenal itu apa kelenjar. bahasa Indonesianya? Itu yang di atas ginjal, Oh, oke. pineal banyak ya. Jadi hormon kita tuh tubuh kita tuh terdapat berbagai macam hormon gitu ya. Pernah dibahas waktu insulin nih. Insulin buat apa, Bu? Jadi sebenarnya hormon itu nggak ada yang jelek, nggak ada gitu ya, nggak ada yang racun atau gimana. Cuman ketika Enggak sih. berlebihan gitu ya, jadi misalkan insulin tuh selalu tinggi, nah itu Jadi jadi nggak nggak baik. Atau estrogen selalu tinggi, itu nggak baik. Atau kortisol selalu tinggi, itu yang nggak baik. Gitu, Bu. Sebenarnya kita butuh mereka itu gitu. Tubuh Asal kita tuh balance ya. balance. Yang dimaksud dengan endocrine disruption ini yang mengganggu keseimbangan hormon tadi. Bisa jadi misalkan ya di sini yang dibahas pertama itu ini dulu deh, hormon di sini listnya ada ya, yang sederhana aja sih sebenarnya mah ya. Ada insulin buat apa, Bu? Menyimpan lemak ya, atau memasukkan glukosa ke sel. Grelin, hormon lapar, betul, pinter. Leptin, Kenyang. betul. Kortisol, Hormon stres. betul. Testosteron, Nggak tahu itu mah. nah itu testosteron tuh buat ya, hormon cowok gitu ya, buat cowok. Jadi kalau cewek yang bertomboy itu mungkin testosteron. ya. Tapi di cewek juga banyak, Bu, ada testosteron, cuman nggak sebanyak di cowok gitu. Oke. Kalau kebanyakan biasanya orangnya Jadi tomboy ya. wah gitu. Beringas. Agak agresif, terus Oh. jerawatan, Oh. Icos bisa jadi. Oh. Karena insulin tinggi bisa memicu testosteron tinggi di cewek gitu ya, di wanita ya. Terus ada estrogen di sini. Nah itu. Nah, estrogen itu Perempuan ya. Nah, Yang banyak di perempuan. perempuan di cowok juga ada, Bu. Kan mungkin sekarang banyak yang cowok yang Estrogen. estrogennya banyak. Contohnya yang cirinya adalah yang dia punya boobs, punya payudara, bukan boobs. Pseudogynecomastia namanya itu. Jadi itu kalau ada cowok yang Payudaranya ukuran Ada. 32. ada seperti punya payudara, nah itu Estrogennya estrogen banyak. biasanya ya. Oke. Oke, terus ada tiroid juga ya, T3 atau T4 gitu ya. Jadi ada racun. Jadi sistem hormon itu sangat sensitif gitu ya. Misalkan hormonnya itu satu kolam renang ukuran olimpiade, Bu, gede ya. Contohnya Bisa. kayak Sabuga lah ya. Airnya segitu. Terus kalau kita ambil gitu atau kita tambahin satu tetes aja gitu, bisa berpengaruh, ada pengaruhnya gitu loh. Jadi ada sekitar yang diketahui itu 1.400
zat yang bisa mengganggu sistem hormon kita. 1400 zat yang bisa mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Itu dapatnya dari makanan. Ntar kita bahas kan menuju ke sana. Oke. Gak sabar, Pak. Yang pertama adalah plastik gitu ya. Kenapa plastik itu? Pernah dengar BPA? Bisphenol A gitu ya. Free BPA. Nah, BPA gitu ya. Nah, sebenarnya sejarahnya itu dulu ya di tahun 1900-an gitu ya, peneliti mencari gitu ya. Jadi hormon terapi itu pengganti hormon buat wanita yang menopause atau yang hamil, suka kram pas mens gitu. Akhirnya dapatlah DES gitu ya, diethyl stilbestrol gitu ya. Coba ditampilin di ininya. Nah, ini struktur kimianya. Biar nggak ngerti juga lihat aja lah ya gitu ya. Kalau estradiol itu yang alaminya, Bu. Oke, ada estriol, ada estron juga ya kalau yang alami itu. Nah, ini bawahnya bisphenol. Jadi pertama emang digunain, penemunya adalah Edward Charles Dodge gitu ya. Jadi digunain buat terapi hormon, tapi muncul berbagai macam penyakit, Bu, kanker vagina gitu ya. Ya gitu. Jadinya akhirnya tahun 72 kalau nggak salah DES itu di ban, nggak boleh. Tapi kalau bisphenol A tetap nggak di ban. Jadi bisphenol A itu buat bikin plastik, Bu. Iya. Plastik yang keras. Kayak semacam tempat minum. Tempat gitu minum, ya? Iya. Kalau yang keresek gitu ya, yang keresek, what is the meaning of keresek? Keresek gitu. Iya, keresek. Keresek itu plastik mah biasa itu. palet namanya. Palet. Kalau yang keras-keras gitu itu bisphenol. Oke. Tapi masalahnya meskipun gitu ya, BPA free tetap mengandung misalkan bisphenol S gitu yang efeknya hampir mirip, Bu. Dengan BPA. Jadi dia itu menempati reseptor estrogen di tubuh kita. Jadi kita sebenarnya kalau udah ada BPA free juga belum tentu safe gitu ya. Belum tentu aman, Bu. Oke. Itu dinamakan xenoestrogen ya. Jadi xenoestrogen itu ya estrogen dari luar gitu ya. Nah, harusnya gini nih. Coba tampilin operator. Nah, ini efek estrogen ya. Jadi dia menempati apa ya? Reseptor estrogen di tubuh kita dan ya sinyalnya jadi terganggu gitu, Bu ya. Pak, itu kalau misalnya ya dipotong ya, let's say misalnya kita menggunakan plastik, kan ada tuh plastik yang mahal tuh. Tempat makan, tempat minum, saya juga punya banyak tuh. Oh, itu mahal. Yang saya nggak boleh pinjam. Boleh kan, soalnya dipakai. Nah, itu kan dia BPA free itu kan. Iya. Iya, tetap biasa takutnya mengandung BPS gitu, Bu. Ya mendingan ya ganti aja sama silikon gitu, Bu. Atau sama gelas. Ya, kesehatan juga lebih mahal kan? Oke, cuman maksudnya dia itu bisa dia tuh bisa terserap oleh tubuh kita kalau gimana kalau misalnya bisa jadi apalagi kalau dipanasin. Jadi jangan dikasih hal-hal yang panas gitu maksudnya. Ya, dipanasin mungkin nggak dipanasin juga nempel, Bu. Ya, berbagai macam mekanisme gitu ya. Jadi bisa mungkin sih dikurangi gitu ya penggunaannya. Ganti gitu ya. Pakai yang beli atau pakai silikon. Jadi yang apa sih? Dan kalaupun harus dipakai jangan dipakai buat panas gitu ya. Bukan cuman itu sih sebenarnya mah yang mengandung BPA itu. Apa lagi? Resep dari parkir tuh. Yang itu loh yang kalau kita tip gitu ya, kalau ke TSM gitu ya. TSM bisa. Mentang-mentang ke situ. Nge-gym gitu ya, pencet gitu ya, keluar kan thermal paper atau dari kasir gitu ya. Nah, itu struk lah kalau kita masuk itu pembayaran. Di coating sama BPA. Berarti kayak yang keluar dari ATM gitu? Nah, itu pokoknya yang keluar itu kan thermal paper. Tegang loh, karena kan bagian keuangan. Nah, iya, apalagi kalau pakai hand sanitizer. Saya lupa kalau pakai hand sanitizer.
Oh jadi kalau misalnya kita udah di hand sanitizer terus pegang begituan, itu bisa jadi masuk nempel. masuk lewat apa Kulit lewat kulit atau lewat kalau kita biasanya mah makan. Jadi cuci tangan lah sebelum makan berarti ya. iya, Jangan pakai sanitizer lah. bener. Jadi Yang aman nah cuci ini nih tangan. penelitiannya nih. Holding thermal paper oil. Nah ini penelitiannya ya. Jadi meningkatkan gitu ya yang terserap gitu lewat tangan. Jadi kalau megang tiket parkir gimana ya? Ya udah Pakai sarung tangan. ya, pakai sarung tinju gitu ya. Atau enggak lah minimal dipegang cuci tangan lah. Ya ini Oke. penelitiannya gitu ya. Oke. Jadi ada ini thermal headnya itu mengandung BPA. Jadi kalau kita pakai hand sanitizer dia masuk ke dalam Bu. Jadi BPA nya terserap dalam tubuh. Oke. Jadi ada beberapa cara untuk mengurangi risiko, yaitu jangan pernah ya microwave atau memanaskan makanan pakai plastik. Even di situ microwave safe kan suka ada Ya tuh udah, tulisan kita kayak cari begitu. amannya aja. Oke, jadi kalau manasnya Pakai pakai daun. beling aja. Kayak daun Kalau di microwave. pisang lah ya, daun jauh gitulah ya. Iya. Ya terus meminimalisir makanan-makanan yang dipakai plastik gitu ya, kemasannya gitu. Atau Susah. makanan minuman, wah itu mah susah banget gitu. Makanya bawa dari rumah, jangan jajan ya. Minimize consumption of canned food and drink gitu ya. Kan? Kaleng? Kaleng juga gitu ya. Oh, Kadang ada lining lapisan dalamnya tuh mengandung BPA juga gitu ya. Lebih banyak makan di rumah, banyakin makan di rumah atau dimasakin istri gitu ya pakai rantang yang stainless berat. Oke, terus kalau di rumah atau ini ya ganti ya gelasnya pakai yang itu mah apa itu? Stainless? Itu stainless itu bukan Iya. seng. Stainless ada raipunya loh. Oh, itu mah pakai Gelas ini gelas aja atau, lah, gelas dari beling. stainless steel. Dari kaca ya? Iya, gelas aja gitu ya. Jadi lebih sehat ibu-ibu kita zaman dulu ya. Oh Kan iya. ibu-ibu kita mah Oh. gelasnya tuh dari kalau nggak dari Iya, ibu kita mah ibu kita Kartini. enggak, maksudnya piringnya piring beling, gelasnya gelas Nah, beling. iya gitu. Justru Jadi, lebih murah dibanding yang piring-piring ramen gitu. bener. Dan orang-orang sekarang kadang minum kopi pagi-pagi lihatnya pakai plastik panas gitu ya airnya. Gelas yang dari plastik gitu ya. Itu Atau itu deh. makan mie instan langsung dikasih di situnya gitu. Iya. Makan gitu. si PE mie itu juga langsung dari Jadi oke gitulah ya. kurangi itulah ya. Gitu. Kalau nggak forbidden aja. Ya tadi Ada hari lewat Pak. jadi kayak plastik buat tea bag gitu ya. Tea bag. Oh ya, kalau dicelup teh celup ya. Dia juga nggak boleh. nggak boleh. Jadi pakai mending kita lebih baik puruluk mengkonsumsi aja. kalau tadi tubruk puruluk. Teh tubruk ya. Oke. Oke, yang Bener ya, orang tua kita tuh lebih sehat tuh Iya, ngomongnya seperti zaman itu. dulu mah sehat bu. Oke. Iya. Nggak boleh Nggak ya. boleh. Itu ada Nggak penelitiannya. boleh. Jadi ngerusak ginjal, yang punya ginjal nggak boleh pakai teh celup katanya. Oh iya, emang ada penelitiannya. Kalau nggak salah dari Kanada ya. Jadi itu teh mengeluarkan jutaan partikel mikroplastik gitu ya. Oh. Ntar bacan deh. Di juragan batu ya. Batu. Batunya dibikin. Iya gitu ya. Terus Oke. ya pewangi bu biasanya ya mengandung Parfum. BPA. Iya enggak sih yang kayak di belakang itu. Sabun. Yang pelembut pakaian, pelembut kain itu. CMO itu. Ya Waduh, itu. enggak. Itu mengandung apa itu? Ya, BPA juga. BPA sih. juga? Hmm. Oke. Oke. Next adalah ya, kita lanjut ya. Tadi kan plastik. Plastik ya. Sekarang adalah wajan.
Halo. Wajan, jadi kan yang non stick gitu yang anti lengket gitu ya, mengandung PFAS gitu ya namanya. PFAS itu polychlorinated alkylated substance gitu ya, itu ada filmnya ya. Ya, Darkwater Teflon, sama Teflon. Erin. Darkwater ini di filmnya ya. Iya, sama si Erin siapa sih namanya itu yang pengacara yang Mark Ruffalo. bukan yang pemain itu loh. Nah, ini filmnya. Eat, Pray and Love itu siapa sih Erin? Iya, Julia Roberts. Itu Julia Roberts juga. Bahas tentang Teflon. Ya, Teflon si Egg namanya ya. Memang katanya ini mah iklan dulu atuh. Halo, YouTube. Nah, oke. Jadi katanya orang sekarang itu 98% Di dalam tubuhnya. di dalam darahnya itu mengandung PFAS ya. Jadi ya dampaknya sih sama seperti plastik, cuman dia lebih bertahan gitu di dalam tubuhnya, lebih lama gitu peliharaannya gitu. Jadi solusinya adalah mungkin ganti jadi wajan Anda. Jadi jangan happy kalau kita punya wajan anti lengket mursida murah gitu ya. Biasanya yang ringan-ringan itu yang jadi Iya, masalah. iya. Karena kan kalau kayak ini diecast itu Iron mah Cast. itu mah mobil-mobilan diecast Pak ya, Iron Cast. Iya, ini Iron Itu Cast. Iron Cast agak Ini berat. mahal dan alamat panasnya cuman lama. rata. Rata. Terus Enggak pernah takut gosong loh pakai gitu. iya, tapi mahal. Ya investasi Oke. tuh, Pak. Jadi beberapa yang mengandung sama kayak teflon gitu ya adalah itu Bu, kawat gigi yang smooth gitu Bu. Kawat gigi, Heeh. silikon. Yang Kawat gigi apa benang gigi? benang gigi. Saya bingung. Oke, Benang benang gigi yang gigi. apa sih yang smooth gitu. Heeh, Nah itu lebih baik nyarinya yang keras. agak-agak kasar gitu ya. Terus yang waterproof biasanya ya sepatu waterproof atau topi waterproof saya punya. Maskara waterproof juga. Iya biasanya mengandung Teflon. PFAS gitu Bu, ya. Cara menghindarinya ya udah jangan Udah. pakai. Atau biasanya di air kita gitu disaring juga sih bisa mengandung teflon gitu. Bisa. Bisa aja sih. Pak, PR kita satu lagi loh. Rice cooker kita masih Teflon. Oh. Tapi nggak ada yang merek Ya saya mah nggak pernah makan nasi. Oh iya. Iya. Ikan buat masak shirataki, Pak. Iya benar. Oke, lanjutkan, Pak. Oke, lanjut ya. Mm. Nih. Nah ini paraben. Paraben pernah dengar nggak? Itu tuh kayak lapisan lilin bukan sih paraben? Paraben tuh buat melindungi misalkan sabun atau sampo kita dari makroorganisme. Makroorganisme. Mikro. Aduh. Bapak kenapa ya? Aduh, Minum ini deh, Pak, coba minum. Gara-gara bab 3 nih. Tiga. Kita minum ya. Habis tapi itu harus setiap Jadi ada yang namanya metil paraben atau isopropil paraben. Jadi ya. dia tuh supaya si alat mandi kita gitu ya, kayak Awet. sampo, sabun gitu awet. Ya, jadi nggak ada bakteri bakterinya. masuk, tapi punya side effect yang lain gitu ya dari dia paraben bisa, itu. bisa menyebabkan cancer. Ada penelitiannya yang menunjukkan bahwa dia bisa dihubungkan Nama kimianya paraben apa? paraben, Jadi kita mesti isoparaben baca atau mesti metil baca paraben ingredient ya. gitu. Propil paraben atau metil paraben Bu. Itu biasanya ada di shampoo, Ada kira lihat kira. sabun. Jadi ya cari aja lah kalau nggak ada jangan beli gitu. Rata-rata sih biasanya di Indonesia mah. Pokoknya kalau kita mau pakai yang sabun atau sampo atau yang dioles ke muka, kalau mau aman benar-benar bisa diminum nggak gitu. Oh. Carinya itu Bisa aman. kita konsumsi nggak? Iya. Ya berarti Sabun bisa konsumsi nggak? ada kan yang Oh, ada ya? cairan pemutih dulu. Oh iya. Itu mah tuh mitoha. Bukan mitoha saya tapi. Aduh.
Oke. Oke. Nah ini nih yang apa? Yang paraben. Yang di film itu ya. Nah ini jadinya bayinya jadi kayak gini ya, gitu ya. Nggak lengkap ya infonya. Diceritain tapi dia hidup ya sampai sekarang. Dia jadi saksi hidup kan buat film ini gara-gara itu pabrik teflon. Teflon di Amerika. Si Egg namanya si Egg ya. Pak balik ke paraben Pak. Namanya coba Pak paraben, metil paraben. Oh, iya paraben. Saya bukan yang di si Unyil bu, bukan. Paraden ya almarhum. Ya berarti saya mesti ngecek dong ingredientnya ya. Iya. Jadi lebih aman kita bikin sampo pakai zaman dulu kayak orang tua kita pakai ilalang ya, dibakar kan ini. Oh ini nih. Tuh. Tulisannya kayak gitu ya. Paraben. Ya found in shampoo, conditioner, lotion. Oh my god, shower cleanser, scrub. Oke, tuh ada tuh di sini nih. Nah, itu namanya ya. Coba Pak di gitu. Nah, etil paraben sama poliparaben. Propil paraben. Lotion ya. Iya. Untung kita nggak pernah pakai lotion. Tapi sabun sama sampo sih masih Pak. Ya jangan ya solusinya sih kurangin mandi aja kayaknya mah. Kayak kemarin lagi dia. Iya kan meminimalisir exposure paraben di. Nanti saya akan carikan sampo dan sabun yang anti paraben. Jadi Bapak rajin mandi, nggak ada istilah nggak mandi ya. Iya, untuk sementara kan mandinya boleh jarang dulu boleh kan? Kita kasihin aja sampo sama sabun ke orang. Oh, orang lain kita racun. Ya, paraben ya. Paraben, emang jangan. namanya agak-agak kontroversi. Gampang diingat justru. Ya, mungkin ntar ada yang deket-deket Pak Unyil gitu apa ya gitu ya gitu lah. Ya selanjutnya adalah NSAID bu. NSAID non steroid anti inflammatory drug. Jadi dia aspirin ya? Ya. Pinter ya bener, pinter. Kan kemarin udah ini revisi. Jangan bilang-bilang. Jadi kan sebenarnya obat buat sakit kepala itu sama penghilang rasa nyeri ya. Ini bu, inflamasi bu. Inflamasi kan sakit ini kan radang lah ya. Tapi non steroid gitu kan, ada yang steroid gitu ya, kayak yang gitu apa ya, udah lupa lagi sih, nggak mau tahu saya. Ada yang steroid, ada yang non steroid. Kalau steroid harus sama resep dokter gitu ya. Dexamethasone misalkan ya. Itu mas steroid. Tramadol mah enggak. Bukan. Yang son belakangnya son gitu, lemason itu obat radang tuh ya. Obat inflamasi yang steroid. Buat sakit badan kan kalau kayak gitu lemason gitu. Iya. Jamu tuh sering banyak ada tulisan lemason. Hah, ada? Ada. Asli? Suka. Oh, jangan dikonsumsi atuh. Bahaya, itu harus resep dokter, nggak bisa sembarangan, Bu. Ya, ada juga yang ya ini kalau non steroidnya ya kayak aspirin gitu ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh, bisa. Bukan nggak boleh. Harus dalam pengawasan dokter. Bukan, jangan sering-sering gitu loh ya. Karena dia bisa mengikis mukosa di lambung, terus di usus juga bisa bikin masalah, bisa ini nih Clostridium difficile gitu, dia muncul gitu ya gara-gara si ususnya bermasalah gitu loh. Itu jadi bakteri jahat lah ya, yang nyebabin diare gitu. Ya kan memang kalau obat-obat kayak gitu biasanya harus dengan resep dokter, kedua nggak boleh dikonsumsi. Iya. Cuman nggak boleh sih, cuman kitanya harus tahu gitu bahwa aspirin itu nggak bisa jadi makanan sehari-hari gitu loh. Jadi ya misalkan bisa bikin sakit, mengiritasi lambung gitu ya, terus bisa pendarahan di dalam, karena yang kayak gitu mengencerkan darah gitu. Jadi jangan bikin tubuh kita inflamasi lah, jadi kita nggak konsumsi itu gitu. Ya itu mah pasti, tapi konsumsinya gitu ya, jangan jadi kebiasaan gitu loh. Sama seperti acetaminophen juga sama sih. Oke, jadi untuk rasa sakit gitu ya biasanya mah ya. Jadi di sini disebutkan
researcher dari Ohio State University memberikan mahasiswa 1000 mg 1 gram acetaminophen dan menemukan dibanding ke placebo dia jadi lebih nggak empati gitu ya, lebih emosian gitu ya. Jadi ya gitu jadi sebisa mungkin diminimalisir lah ya konsumsinya gitu Ya kalau perlu aja. ya kalau perlu aja gitu. Terus ada lagi yang namanya anticholinergic drug gitu Bu, kayak obat alergi, obat depresan gitu ya, kayak cetirizine atau loratadine. Kalau ranitidine mah buat lambung ya, itu juga sama anticholinergic. Jadi kan tahu nggak kolin tuh? Iya jadi dia itu ngeblok yang namanya asetilkolin. Kemarin asetilkolin buat apa Bu? Apa ya, lupa. Buat belajar lah, buat fokus lah. Kalau di otot buat kontraksi gitu ya, buat otot ya. Kalau kita di blok mungkin kesananya kita nggak bisa konsentrasi, nggak bisa belajar. Nggak jadi ototnya. Nggak bukan ini dia jadi lemes itu Bu otot. Jadi gitu, jadi dikurangin aja atau harus resep dokter ya, jangan sembarangan gitu. Kalau obat-obatan mah ya udah. Oke, saudara-saudara yang suka konsumsi obat yang harus dengan resep dokter, mulai mikir kurangi ya. Jadi jangan cari mentang-mentang gampang didapat. dicari akar masalahnya, terus konsultasikan selalu dengan dokter ya, jangan mentang-mentang sama apaan di konsultasinya. iya, saya mah nggak dokter. nerima saya emang gitu ya. Oke, lanjut Pak. Terus aluminium Bu. Aluminium. Karena aluminium nggak dipakai sama tubuh kita, tapi kadang masuk gitu ya. Ya kayak kita penggunaan aluminium foil ya. Aluminium foil atau ini yang diketek terus. Deodoran, antiperspiran ya. Aku udah punya deodoran tanpa aluminium. Gitu. Atau yang suka pakai masak apa sih? Baking soda. Baking soda. Serok aluminium juga kadang. Iya. Oke. Atau tin foil gitu ya, yang buat bungkus makanan itu. Iya, aluminium foil. Aluminium tin foil di sini mah ya. Jadi jangan dipakai berarti. Kalaupun terpaksa gitu, ada gimana tuh? Jadi kalau nggak salah saya ingat kamu bilang ya magnesium. Berkeringat ya. Sering-sering berkeringat karena itu ya membuang aluminium gitu ya. Jadi kalau terakumulasi di otak bisa dihubungkan dengan Alzheimer gitu ya. Jadi tadi yang antiperspirannya ya ini dihindari juga gitu ya, tin foil gitu ya. Untuk dari ya ini Bu, antacid, obat mah ya kan itu juga ada aluminiumnya. Oh iya, aluminium hidroksida. Jadi yang konsumsi obat mah banyak-banyaknya berkeringat gitu ya. Iya. Ya jangan konsumsi obat mah sih maksudnya. Iya, ya kan banyak gitu ya, kayak GERD gitu ya. Dispepsia dulu saya. Bisa jadi penyebabnya bukan asam lambung gitu ya. Iya, insulin selalu tinggi juga bisa jadi itu. Iya, bisa jadi kegemukan gitu ya. Karena jadi terbukti sama istri saya gitu ya, dulu GERD mania, GERD ya. Ternyata pas dia turun berat badan hilang dia. Bisa minum kopi lagi. Iya, cobain dulu ya minum kopi lo untuk uget-ugetan. UGD ya. Oke. Selanjutnya adalah antibiotik. Nah itu jelas lah ya. Jadi anak-anak sekarang itu udah terpapar antibiotik. Ya jadi antibiotik mungkin penting ya, kalau mengancam jiwa itu penting ya. Mengancam jiwa maksudnya. Ya. Ada penyakit. Infeksi atau ya, antibiotik itu untuk bakteri, jangan dipakai buat virus. Jadi mungkin anak-anak sekarang kasihannya tuh ya, udah malah lahirnya cesar gitu ya. Dia tidak terpapar bakteri di vagina gitu ya, mikrobiom, terus nggak disusuin juga. Jadi kan kolostrumnya nggak dapet ya buat perkembangan mikrobiom gitu ya. Terus pas udah itu dibombardir sama antibiotik gitu ya. Iya dan sih. Ibu-ibu sekarang kadang-kadang kalau nggak dikasih antibiotik marah Pak. Oh iya
Iya, ke dokter kasih antibiotik aja gitu. yang penting mah cepet gejalanya hilang ya. Iya. Kayak batuk aja minta antibiotik kan. Jadi Padahal virus itu. ya, kalau kata Hiromi Shinja mah cenah obat teh semakin manjur semakin beracun sama tubuh teh gitu. Bukan kata saya ya. Kata Hiromi Shinja. Jadi mungkin ibu-ibu sekarang udah mulai harus Ya kalau demam dikit mah cukup istirahat, minum yang banyak. kalau terus terpaksa skin to skin. aja gitu Iya, minum. memang ada di cek lab Iya, ternyata ada kalau bakteri. kalau baru. dokternya nggak ngasih jangan ngambek Jangan gitu loh. jangan pindah dokter ke tempat yang ngasih. Oh iya. Heeh. Oke. Pokoknya dok saya pengen antibiotik, nggak boleh gitu mah ya. Lebih jago dokternya ngapain atau pergi ke dokter Iya, kayak itu gitu. kan kalau antibiotik itu selain bakteri baiknya dibasmi, Selain bakteri, bakteri buruknya, bakteri lebih baik baiknya juga dibunuh gitu ya. Oke, selanjutnya adalah fluoride. Fluoride, Fluoride. fluoride. Ya, Di itu pasta buat- gigi biasanya. fungsinya buat apa sih bu? Supaya giginya keropos kuat. Berlubang ya. Nah, Kalau kalsium katanya sih buat Tulang. kan giginya kan gigi teh emang terbuat dari kuat, kalsium. hmm. Jadi supaya gigi nggak berlubang gitu ya, kuat dan nggak berlubang tuh perlu kalsium katanya. Dan fluoride Fluoride gitu ya. ternyata. Tapi- Halo, we back. Kedengeran? Sorry. Tadi ada kesalahan Jadi teknis. untuk menghindarinya katanya kata Bu Widya Apa pertama menghindari apa? Balik lagi fluoride, dulu dong. fluoride, Fluoride, fluoride ya. Jadi fluoride juga kan antiseptik gitu ya. Jadi dia membunuh bakteri baik di mulut kita yang menghasilkan nitrit oxide. Nitrit oxide buat apa bu? Ya itu vasodilatasi gitu ya. Jadi supaya pembuluh darah teh melebar gitu ya. Jadi kalau menghindari fluoride jangan gosok gigi gitu. Pilihnya yang non fluoride ya, bu. Kirain jangan gosok gigi kayak Gosok gigi mau gosok gigi aja tuh bau. Ya kan tadi bilang paraben ya usah mandi. Jadi cari pasta gigi yang tidak mengandung fluoride. Fluoride. Dan Terus- ternyata pasta gigi yang tidak mengandung fluoride itu lebih murah loh Pak harganya. Nah, ya gitu. Iya, Jadi lebih murah. terus untuk itu apa bu? Menghindari si bakteri baik juga gitu ya, kita hindari mouthwash gitu ya. Menghindari bakteri baik. Menghindari bakteri baiknya dibunuh. Oh gitu. Jangan pakai mouthwash. Hindari mouthwash gitu ya. Oke. Terus kalau nggak mau bolong giginya gitu ya. Jangan Iya. makan sugar. Iya itu refined flour Iya. ya, tepung-tepungan atau gula atau Iya. ya gitu, jadi supaya tidak terfermentasi di sini gitu ya. Jadi nggak ada gigi Ya, berlubang. jadi nggak gigi berlubang gitu ya. Terus hindari juga yang asam-asam tinggi gitu bu ya, asam-asam kuat gitu ya, kayak Cuka. lemon gitu Oh, ya. lemon. Atau Sekali-kali mau boleh kali boleh ya. boleh ya gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah Lemon ya sekali-kali lah. sekali-kali, jangan setiap hari makannya gitu. yang asam-asam kuat itu ya. Sama rokok. Nah iya rokok itu. Rokok kan bikin keropos juga giginya. Apalagi yang namanya ganja. Benar. Iya kan? Terus ya supaya gigi kuat kan sebenarnya bukan cuma kalsium aja kan ya, vitamin D-nya harus cukup. Berarti kita berjemur di giginya gini gitu. Ya enggak juga atuh. Jadi vitamin D kan meningkatkan penyerapan kalsium. Oke, berjemur Kalau aja. untuk Ya, aku pikir gitu. enggak. Enggak ya? Itu vitamin D-nya gitu supaya membantu kalsiumnya terserap. Terus vitamin K2-nya buat apa? Buat ngawal ke gigi si Apa kalsium. coba vitamin K2? Ya telur, ya keju gitu ya. Banyak makan Gitu. telur, guys. Terus vitamin A-nya juga cukupi ya. Nah, itu mah- vitamin A itu ada dari wortel. enggak itu mah Iya. provitamin A itu mah. Oh, Jadi yang dari tumbuhan tuh kayak wortel itu beta karoten banyakannya. jadi Ya, jadi harus dikonvert dulu ke retinol gitu. Jadi yang baik itu adalah liver yang animal base. mentang-mentang karnivor.
enggak, emang Ya, ini mah ada bener. penelitiannya. Oke. Bener, ini makan vitamin A itu ada dua, ada retinoid, ada karotenoid. Nah. Karotenoid mah yang udah siap pakai. Kalau karotenoid Harus dikonvert harus dulu. dikonvert dulu dan itu tuh susah, Bu. Hmm. Gitu. Kalau si vitamin, kalau wortel itu dimakan kan dia harus dikonvert dulu. Yang nge-base buat nge-convertnya apa? Misalnya let's say mereka nggak suka liver gitu. Kan sudah tahu dong, Pak. Telur bisa? Ya, bukan telur ya. Animal base lagi. Enggak. Oke. Iya. Sip. Jadi kalau Hmm. makan wortel makan telur juga gitu ya. Enggak, Oh gimana? pakai lemak sama lemak. Itu membantu penyerapan dan konversinya. Jadi misalkan makan wortel sama avocado. Oh. Itu ada penelitiannya Nggak sedikit. enak, Pak. Ya apa aja lah gitu ya. Sama lemak berarti boleh Jadi dong kan- telur sama minyak gitu ya. Iya, kan Tapi kan bukan bukan telur. Wortel sama minyak, tapi bukan bala-bala. iya. Oke. Jadi kan vitamin A itu lemak larut dalam larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak apa aja sih, Bu? Vitamin A, vitamin E, Yes. vitamin Vitamin A, D, E, K. K. Oke, sisanya berarti dalam air. vitamin C berarti udah main. Iya. Oke. Pak, tadi kan dibahas bahwa kita tuh tidak boleh mengkonsumsi yang terlalu asam gitu. Vitamin C kan asam banget tuh. Kan ditelan. Ditelan kan. Oh, jangan dikumur di gigi gitu, jangan Iya. dibut di gigi gitu. Heeh. Oke. Ya, tapi kayaknya nggak terlalu ini sih. Ya. Hmm. Dan jarang-jarang juga orang mungkin bisa Ngemut yang asam-asam gitu. gitu ya. Oke, oke. Oke, ngerti Ya. nggak? Ngerti lah. Nah, jadi untuk fluoride ini harap cari yang free Free fluoride gitu ya. Banyak kok pasta gigi free fluoride dan lebih murah harganya. Oke, gitu ya. Ada lagi, Pak? Terus ini nih yang tadi kita ngomongin ini aja. Tunggu. Nah, kan kemarin ada pertanyaan tuh dari editor kita karena dia berpengalaman menyusui Oh, anaknya susu. pakai susu sapi. Udah jadi emang Jadi mendingan pakai ASI, betul? ASI pertama. Kalaupun mau ya botol kaca gitu ya. Susah, Pak, berat kalau nggak Nggak kacau. apa-apa lah. Kasihan bayinya Ya megang. pokoknya mah pakai ASI lah ya. Mending pakai ASI. Atau yang pakai dari silikon ya. Hari bapak nama suka pakai ASI gitu ya. Anaknya. Halo, let's go. Kamu mau bahas apa tadi? Iya. Acid blocking medication gitu Bu, ya. Apa itu anti acid blocking medication? Jadi kan itu yang obat mah gitu atau proton pump inhibitor atau ya antacid kayak yang tadi yang dibahas di aluminium ya. Jadi asam lambung itu kan ada fungsinya Bu. Ya, bagusnya masih asam gitu, asam banget gitu ya. Jangan Jangan diganggu gitu. Jadi buat mencerna makanan gitu ya, untuk membunuh bakteri nggak baik. baik gitu ya, nggak baik. Jadi akhirnya kalau kita konsumsi yang menurunkan produksi asam lambung ya, Bahaya ya? ada berbagai macam bahaya gitu. Jadi tadi bisa SIBO tuh small intestine bakteri overgrowth, karena tadi bakterinya lewat aja gitu ya. Nah, di ini gitu ya. Terus penyerapan mineral-mineral penting seperti zinc, magnesium, potasium atau zat besi bisa terganggu gara-gara asam lambung kita tuh kurang gitu. Jadi ada beberapa tips ya buat memanage si asam lambung itu di sini gitu ada ya. Di dalam tubuh kita. Boleh lah dibagiin. Pertama adalah turun berat badan. Jangan Lalu obes, ya, guys, ya. yang GERD gitu, yang suka main tuh, karena diafragma tuh neken ke atas ya. Neken ke atas diafragma tuh buat napas gitu ya. Terus mengurangi refined karbohidrat gitu Bu ya, atau mengurangi karbo secara umum gitu Bu, karena ada studi yang memperlihatkan bahwa low karbohidrat diet meningkat yaitu si refluksnya mengurangi gitu, berkurang secara
signifikan. Ini dulu kita kan Anti karbo enggak. karbo banget ya. Iya. Pro Ah, karbo. Iya. Terus jangan makan 2 atau 3 jam sebelum Tidur. tidur. Oke. Apalagi habis makan langsung tidur ya. Ya, apalagi kalau lagi tidur makan. Nggak bisa itu Pak. Itu nggak bisa ya. Oke. Oke. Terus yang ketiga yang Keempat. selanjutnya nggak itu udah yang 3 itu ya. Jadi turun berat badan, Low carb low carb, sama jangan makan 3 atau 2 sampai jam 3 9. jam ya. Itu insya Allah lah ya, istri saya sembuh ya, Mm. sembuh nggak gitu ya pagi-pagi ya. Istrinya Anto juga sembuh. Iya. Terus yang selanjutnya adalah sunblock gitu ya. Apaan Dok? Ya, Nggak boleh. nggak boleh karena mengandung Kalian kalau kita misalnya ke pantai gimana dong? pakai yang mineral base aja Bu, mineral base sunscreen, aging base gitu ya. Oke. Jadi Terus kita pakai topi aja gitu ya. oh iya, pakai topi aja udahlah yang kalau Jangan ke pantai. Jangan ke pantai Pak, atau nggak asik Pak. enggak, kalau ke pantai bawa payung. Oh, payung. Mm. Nggak bisa berenang atau nanti. Ya, ada di sini ya. Jadi yang mengandung sunscreen tuh mengandung namanya titanium dioxide ya. Biasanya ada di donat Bu, Dimakan yang glitter yang glazy glazy kayak gitu. Nah itu. Ya Di aku coklat juga ada tuh glazy Ada, iya. gitu. teman saya kan kerja di pabrik gituan ya. Pabrik gitu. Jadi emang banyak katanya dipakai dia. Dipakai buat makanan. Bahaya guys. Jadi Bola. Oh, ada Om Ijal dia. Gak dapat itu. Dapat. Oke, sebentar. Nepotisme. Sebentar. Belum selesai pembahasannya. Nah, Tentang jadi sunblock. ya Jadi hindari sunblock, atau kalaupun mau pakai sunblock, pakailah yang mineral base. terus ini sih emang kalau kita berjemur cepat Hitam. gosong Cepat berarti hitam, cepat panas. kemungkinan kita kekurangan vitamin C atau glutathione. Glutathione itu master antioksidan di Oh, jadi kalau tubuh kita kita. misal mau ke pantai, pastikan vitamin C kita cukup, sama glutathione kita cukup ya. glutathione ya. Perlindungan dari dalam. Iya, betul, itu mengurangi resiko terbakar karena UV rays gitu ya, Oke, cahaya UV. siap. Oke. Tapi kita mau liburan ke pantai Pak, ke gunung malah. Gas ya. Nah, Gak siapa ya, udah KTI beres ya, Oke, mungkin beberapa naik aja ke Semeru. mungkin beberapa logam yang perlu Hindari. dihindari adalah arsenik mungkin ya. Oh ya jelas lah itu. Udah pernah dengar kan ya? Udah. Nah, terus kalau makanan ya pastikan organik gitu ya. Jadi kita nggak konsumsi pestisida, herbisida atau fungisida. Terus ada yang namanya kadmium juga gitu ya, dari biasanya sih volcanic activity gitu ya, aktivitas vulkanik atau kebakaran hutan gitu ya. Hati-hati ya kalau ada yang kebakaran hutan, jangan dipadamin sendiri ya. Terus timbal sering denger kan, Biasanya di timbal. seafood ya, suka banyak tuh. Seafood ya. Terus oke, jadi mungkin tipsnya di sini untuk di dalam rumah misalkan ya ada lidah mertua gitu ya untuk Apaan lidah mertua? ini nih Tanaman. buat apa sih? Buat membersihkan udara ya. Oke, tanaman murah loh itu. Iya. Simpanlah di dalam, terus nggak usah disiram sering kali lagi. Murah. Atau ya itu aja sih Bu. Oke. Mungkin lebih jelasnya ntar kalau ada pertanyaan ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan, komen, atau misalnya mau menambahkan, akan kita kasih boleh. giveaway. Giveaway-nya cuman berbentuk uang cash karena kita belum mempersiapkan, tapi mungkin Atau lebih membutuhkan uang mau cash kali. dibeliin apa kita tolongin beli gitu. Kalau saya bilang mau dibeliin laptop gimana? Ya enggak lah, laptop yang 100.000. Ada laptop 100.000. Ya paling silakan, ada siapa tuh? Mr. Upi.
Apa nanya? Hah? Hah? Pernah kena kanker? Oh mungkin dia berhubungan dengan yang Ya. toxic word tadi kali. Cancer itu kan sebenarnya selnya sel pinter ya. Dia bisa sembunyi, bisa muncul lagi gitu ya. Biasanya Bahkan eh, bisa menyerupai sel sehat kita ya. ya, jadi bisa Dan sembunyi. berkembang Biasanya biak. sih lebih berpeluang cancer yang sama sih. Jadi nggak akan kanker yang lain. Tapi bisa aja, tergantung mungkin Pola berbagai macam faktor gitu ya. Hmm. Bisa aja. Itu nanti kita bahas sendiri di Cancer Code kali ya. Udah kan? Oh udah pernah bahas kita di Cancer. Jadi di scroll up Mas Upi ada tentang kita bahas tentang Cancer Code bukunya Jessica. Iya, jadi ya setiap orang sehat pun bisa berpeluang Kena kena cancer tergantung Pola hidup. pola hidup, genetis gitu ya. Ya. Oke, Jadi ada udah lagi. ya Cancer sudah dibahas ya. Bisa aja gitu itu. Tergantung kita. Tadi produk estrogen yang senoestrogen itu bisa menyebabkan biasanya kanker payudara gitu ya. Buat perempuan dan laki-laki sama sih. Ya, ada juga sih cowok tuh Cowok kenapa? menderita kanker payudara. Oh iya. Ada Ada. kantong kering. Ada pertanyaan lagi? Apa? Hah? Teman kamu ya? Sahabat kamu? Soulmate kamu? Enggak sih. Jadi apa sih Gigi dan tulang tuh gigi dan tulang tuh Gara-gara kalsium kali ya? tersusun dari kalsium. Sama-sama bahan bakunya kalsium. Kalsium. Tapi nggak Tapi- sama ya? Ya kan kalau tulang itu di dalam ya. Hmm. Kalau gigi mah ya langsung terpapar sama tadi ya namanya gula Flora. gitu ya. Nah, atau gula. Tapi bisa jadi kalau gula berlebihan ya kan kalau orang diabetes tuh misalkan ya pipisnya tuh banyak. Hmm. Nah si mineral-mineralnya yang penting magnesium gitu, zinc gitu bisa keluar Keluar. pipis gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi osteoporosis gitu Oke. kalau di tulang. Hmm. Jadi sebenarnya gula itu banyak ininya sih Mudaratnya. mudaratnya gitu ya. Jadi anti nutrien lah apa ya disebutnya itu, bukan anti nutrien. Jadi dia tuh mengeluarkan mineral-mineral gitu lewat Yang justru membuat dibutuhkan kita sama mengeluarkan mineral penting tubuh. lewat pipis gitu. Terus kan untuk memetabolisme gula perlu 1 molekul perlu 56 molekul magnesium misalkan ya. Hmm. Jadi kan boros gitu ya. Sementara yang namanya karbohidrat itu enggak esensial kata saya juga. Ya, jadi nggak ada salahnya kita nggak makan gula gitu loh. Banyak untungnya justru gitu ya. Iya betul. Oke, begitu. Gula apapun, tulang Iya. sama gigi. Tulang sama gigi sama. Apanya? Bahan bakunya. Bahan baku Dari utamanya ya dari kalsium. Dan konsumsi gula itu tidak baik untuk gigi dan tidak baik untuk tulang dan Iya. tidak baik untuk tubuh kita. Iya benar. Say no to gula. Bapak jangan ngasih gula-gula lagi berarti Hmm, sama teman bapak. ada lagi. Ada lagi pertanyaan? Eh, Wah banyak dia. Oh yang itu iya kan aluminium. Wah Ya dia kan suka pakai deodoran kayaknya. kan terserap tubuh. Tadi kan Iya. dijelasinnya jadi terakumulasi di otak bisa jadi Alzheimer. Mm-mm. Nah, salah satu fungsi keringat kan detox sebenarnya ya Bu. Iya betul. Dia senang Cuman sering-sering Bau teh kenapa sih gitu ya kita teh ya karena bakteri. bakteri Yang bikin bau dalam. tuh bakteri di Iya. sini terkonsentrasi jadinya bau kelek. Gitu. Jadi harus dibersihin ya. Ya, Di kalau yang ada bulu-bulunya boleh diambilin nggak? ya boleh aja sih. Hmm. Tapi
Tapi sebenarnya gini Pak, kalau pola makan kita benar, Ya nggak bau. ya kita nggak perlu Nggak parfum perlu dan nggak perlu deodoran sih, Ya, nggak perlu betul. deodoran gitu ya. Oke, tapi kalau makannya nggak benar, ya biasanya memang kita agak perlu deodoran gitu. Iya. Jadi untuk mengeluarkannya, Aku kan nggak pernah pakai deodoran, Bu. ya, sarannya ya jangan Pak, jaga pola makan. Kalaupun harus pakai deodoran, cek dulu deodorannya Nah, ada aluminium free. aluminium free. Ada kok lebih murah dibanding deodoran yang di pasaran. Saripo Hachi. Nah, Saripo Hachi mah buat buka. Oh. Salah. MBK. NBK. NBK. Oh NBK iya nggak tahu lah namanya. itu ya. Enggak itu tawas sih. Tawas. Oh. Dari pakai tawas kalau zaman dulu mah ya. Bukan buat penjernih air ya. Iya. Buat hilangin bau itu. Kayak kaporit gitu. Mandi sih yang bener mah. Oh, gitu. Mandi yang bener terus pakai bajunya yang nyerap keringat gitu. Ya nggak Pak. Jangan yang nggak nyerap keringat. Tetap Bu bau. Aha. Bau pindah ke baju baunya. Oh. Mendingan gitu aja sih dietnya benerin. Mhm. Kalaupun mau pakai Deodoran aluminium free. aluminium free. Jadi mulai sekarang kalau mau Kita pakai beli-beli- desinfektan aja. kamu kalau mau beli sesuatu mesti baca ingredientnya ya Om Ijal. Ah, iya kan ke mall. Aduh, ini ada bau. Desinfektan. Jangan di sini gitu kan, tadi mau makan kan, bener nggak? BPA terserap gitu kayak di dia memurin mual. Murun. Nggak mungkin resepnya datang ke sini gitu. Ah iya. Tempit ya. Oke. Ya, intinya gitulah. Habis ya pertanyaan. Oke. Pak, konklusi Pak. ODGJ. Bener dia tidak terpapar sama yang begituan ya Pak. Bener loh. Ini dari otak juga muridnya. Tapi nggak tahu walau sih. alam dia makan dari BPS. Kita kan nggak pernah lihat orang. ODGJ. Mungkin ada sih orang ODGJ yang kena itu, yang cuman tidak sakit, cuman kan kita nggak tahu gitu ya. dia kan nggak pernah ngeluh, nggak tahu cara ngeluhnya gimana Iya. kayak aneh. Ya jangan kayak ODGJ juga gitu, maksudnya nggak mandi gitu. Kita nggak perlu jadi gila kok untuk jadi sehat. Asik. Bener nggak? Ya benar. Berarti hashtagnya nanti di YouTube gitu ya, kita nggak perlu jadi gila untuk menjadi sehat gitu. Iya, asal tahu caranya aja. Oke, siap. Gitu. Konklusi, jadi Pak, Ya, pertama hindari yang tadi ya Bu ya. plastik-plastikan. Plastik-plastikan, Even dia udah BPI BP free ya. BPI, jangan BPI. Salah BPA. BPA, Nah, ter ada BPI ada kapolri gitu. itu muternya mereka tuh. Oke, Ya, yang plastik-plastik udah ganti ganti ya sama gelas, sama silikon, sama stainless steel. stainless steel. Terus Yang teflon ganti teflon ganti sama ini. iron cast. Disangkanya kita teh mau Main. hadiah ini menurutnya. Aduh Pak, jangan Pak. Awas. Ikutan ya. Oke. Terus Oke, terus ya itu pasta gigi Bu. no fluoride No please. fluoride, terus Ya. Kalau No aluminium nggak mau please. gigi berlubang kita Jangan makan sugar. jangan makan sugar gitu ya. Terus yang antacid gitu ya di minimalisir gitu ya, proton pump inhibitor juga. Itu kucingnya kadang pengen in frame sama kamu tuh. Oke, yang itu ya dihindari. Lebih lengkapnya sih saya sarankan mendingan Pak, beli mau buku ini. mau pinjam sok boleh. Pinjam boleh. Belinya Nah. mahal, belinya jauh. Nah saya yakin nggak bakalan ada yang pinjam. Ini Inggris guys, Inggris. Tapi ini bagus banget nih bukunya. Ada jadi Simple ya. iya, jadi langsung Jadi- to the point, nggak banyak Nah, sok ini. buat Ini bukunya judulnya The Genius Life, dikarang sama Max Lugiver. Kalaupun mau tahu tentang Max Lugiver, boleh lihat Instagramnya Max Lugiver. iya, Di situ banyak banget informasi-informasi yang keren banget tentang Genius Life, sama podcastnya Genius pun Food ya. pun, Podcastnya juga keren-keren, boleh diikutin juga kalau jadi mau emang gitu ya. ahli peneliti dari Amerika. Kalau Om Max Lugiver, kita adalah salah satu Max salah satu pengikut ya, fans. Oke. Ya, itu saja mungkin. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang stres ya, Pak ya. Stres atau estrogen lah ya, itu lebih dalam lagi estrogen ya. Kamu bahas estrogen.
atau stres juga boleh gitu ya. Ya pokoknya antara dua itulah tentang Kalau stres stres atau saya estrogen. siapin secara Nanti matang ya. nanti ada apanya sih kayak semacam demonya ya supaya kita mengurangi stres. Nah seperti itu. Tarik nafas yang gitu, itu clue-nya saja. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita hari ini. Kajian podcast kita kali ini ya tentang Genius Life. Mohon maaf jika ada kekurangan atau masih ada kata-kata yang tidak disengaja sama kita berdua gitu ya. Berarti kita akan kasih hadiah ya. Hadiahnya buat Upi dan Om Ijal. Om Ijal ya. Boleh. Sebenarnya ini kan uang cashnya tuh ada 3 tuh. berarti ada 2. Bolehlah ditambah 1. Ada yang mau ngasih pertanyaan atau like comments di YouTube, silakan nanti hubungi YouTube kita ya untuk nomor rekening dan kawan-kawannya. Tapi nggak hari ini dong kita kasihnya, nanti kita kasihnya pada saat Mas Anta udah upload di YouTube, mudah-mudahan nggak di-ban ya toh. Kayak tidur. Pada saat kita inget ya. Pada saat gua lah itu utang tau. Pura-pura lupa aja. Iya. Ya itu aja mungkin hari ini. Terima kasih buat yang sudah nginap, pasti insya Allah bermanfaat. Buat saya sih bermanfaat ya. Jadi kita harus baca ingredient gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ada kru di belakang sini bertiga yang sudah mempersiapkan. Dan kita hari Sabtu akan membuat sesuatu yang baru ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.